Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dari sistem kardiovaskuler. Ini adalah gambar histologi dari otot jantung ya. Jadi otot jantung itu merupakan otot lurik sama dengan otot rangka, tetapi dia diatur oleh sistem saraf otonom. Sedangkan kalau otot rangka itu diatur oleh sistem saraf somatis. Kemudian bentuk dari sel otot jantung ini seperti huruf X atau seperti huruf Y. Kalau otot lurik ini kan seperti batang ya, jadi seperti gelendong batang gitu. Kemudian antar sel dari otot jantung itu dibatasi oleh namanya diskus intercalatus, di mana ini merupakan gap junction ya, jadi hubungan antar sel yang saling berdekatan yang memungkinkan terjadinya perpindahan zat larut seperti ion ya, dari ion dari sel satu ke sel yang lain. Jadi misalnya ada rangsangan dari apa namanya hormon, misalnya hormon adrenalin pada satu sel saraf, sehingga dia akan berikatan dengan sel reseptor beta adrenergik misalnya, kemudian akan terjadi aksi potensial di satu sel otot jantung, maka aksi potensial ini akan lebih cepat dialirkan ke sel otot jantung yang lain, sehingga nanti akan terjadi kontraksi secara bersama-sama. Ini yang menyebabkan jantung itu bisa berfungsi sebagai pompa. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti otot lurik seperti ini, dia tidak akan bisa secara bersama-sama karena kan tergantung dari motor unitnya ya. Jadi itu kelebihan dari otot jantung. Kemudian otot jantung ini kan nanti ada bagian yang tidak mengandung otot jantung. Jadi yang letaknya antara atrium dan ventrikular. Jadi nanti ada jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini tidak mengandung apa namanya, tidak bisa menghantarkan, bukan mengandung, tidak bisa menghantarkan listrik, sehingga nanti akan ada proses penghambatan listrik pada saat ada rangsangan dari S anode kemudian masuk ke AV node ya. Akibatnya nanti kontraksi di otot miokardium itu nanti tidak akan berbarengan dengan kontraksi otot di ventrikel. Fungsi dari otot jantung ada dua, yaitu yang sifatnya miogenik, ada yang sifatnya neurogenik. Kalau miogenik ini fungsinya adalah kontraksi yang dirangsang oleh sistem saraf ya, yaitu sistem saraf otonom. Kemudian kalau yang neurogenik ini merupakan sel pacemaker, artinya selnya itu mampu berdenyut sendiri untuk menyebabkan impuls listrik yang ada di jantung. Untuk fungsi potensial. Aksi potensial dari otot jantung ini hampir sama ya dengan otot rangka, cuma nanti ada beda. Jadi kalau otot jantung itu bentuk ini, kalau ini adalah pacemaker yang ada di eh, antara apa vena cava superior dan vena cava inferior, itu diantaranya ada sel yang namanya pacemaker. Nah, kalau sel pacemaker ini aksi potensialnya gambarnya seperti ini. Jadi pada saat resting membran ya, itu sekitar min 60 milivolt. Kemudian dengan adanya perubahan dari eh, potensial listrik di ekstra dan intramembran atau yang disebut dengan voltage gauge ya, ini akan menyebabkan kanal natrium terbuka pelan-pelan sehingga akan menyebabkan elektronegativitas dari
sel di pacemaker tadi itu akan menurun karena masuknya ion natrium. Kemudian setelah mencapai threshold akan terbukalah kanal kalsium sehingga menyebabkan kalsium masuk dengan cepat ke dalam sel yang menyebabkan terjadinya depolarisasi. Setelah terjadi depolarisasi, otot kan mengalami kontraksi nih di myometrium yang ada di atrium. Maka akan terjadi penutupan dari kanal kalsium, pembukaan kanal kalium. Ini kanal natriumnya juga tertutup ya di sini. Maka kalium terbuka, kalium akan keluar dari intrasel menuju ke ekstrasel sehingga muatan listrik kembali negatif mencapai resting membran. Nanti akan ada lagi perbedaan konsentrasi lagi, maka akan terjadi aksi potensial berikutnya. Ini adalah yang terjadi di sel pacemaker ya. Jadi ada pembukaan natrium secara pelan-pelan masuk ke dalam sel, kemudian pembukaan kanal kalsium dan kalsium masuk dengan cepat ke dalam sel sehingga terjadi depolarisasi. Selanjutnya terjadi penutupan kanal natrium kalsium, pembukaan kanal kalium, maka kalium keluar dari sel sehingga terjadi kondisi repolarisasi sampai masuk ke resting membran. Nanti akan terjadi aksi potensial berikutnya. Kemudian kalau yang di otot jantung ini yang warnanya hijau ini ya. Maka periodenya pertama kan adanya resting membran ya di mana potensialnya adalah sekitar min 90. Kemudian nanti akan terjadi pembukaan kanal natrium akibat adanya perbedaan konsentrasi natrium. Maka akan terjadi Na ini akan masuk ya, akan masuk dengan cepat sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan depolarisasi. Nah, setelah Na masuk dengan cepat, maka akan sampai pada kondisi equilibrium sehingga akan terjadi penutupan kanal natrium. Nah, di sini sudah ada penurunan ini disebabkan karena kebocoran sedikit dari kanal kalium sehingga kalium akan keluar dari sel maka negativitasnya akan menurun akan meningkat lagi negatifnya ya sehingga dia akan turun. Kemudian akan terjadilah pembukaan kanal kalsium pelan-pelan membukanya sehingga kalsium tadi akan masuk pelan-pelan maka terjadilah kondisi yang disebut dengan plateau. Ini menyebabkan depolarisasi akan terjadi secara bersama-sama untuk seluruh otot jantung yaitu yang ada di ventricle sehingga terjadilah kontraksi. Setelah terjadi kontraksi, maka kanal kalium akan tertutup akan apa? Kanal kalsium akan tertutup, terbukalah kanal kalium sehingga kalium keluar dalam sel dari sel sehingga akan terjadi muatan kembali negatif menuju ke resting membran. Itu adalah yang terjadi di otot jantung. Nah, pada saat periode ini mulai dari depolarisasi sampai terjadinya repolarisasi, ini jantung tidak bisa dirangsang untuk timbul kontraksi baru. Jadi apabila dirangsang, maka kontraksi akan timbul setelah dia melakukan relaksasi sempurna, baru nanti dia akan terjadi aksi potensial berikutnya. Kalau otot rangka tidak. Otot rangka misalnya ya ini ada kontraksi kemudian repolarisasi baru separuh kemudian dirangsang lagi maka dia akan terjadi depolarisasi lagi. Kalau otot jantung tidak. Jadi kalau otot jantung itu dirangsang berulang maka tetap dia akan membentuk grafiknya adalah depolarisasi, plateau, repolarisasi. Baru nanti akan terbentuk lagi depolarisasi, plateau, repolarisasi ya. Jadi tidak bisa repolarisasi sebelum selesai terus kemudian kontraksi lagi atau terjadi sumasi di otot jantung itu tidak bisa ya. Ini disebut dengan periode refraktori absolut sehingga periode refraktori absolut dari otot jantung itu lebih panjang dibandingkan otot rangka. Ini rotul dimatikan ya biar tidak menggema.
Berikutnya adalah sistem konduksi yang ada di jantung. Jadi sistem konduksi ini memungkinkan impuls listrik itu terjadi terus-menerus di otot jantung tanpa dipengaruhi oleh sistem saraf. Jadi sistem konduksi yang ada di jantung itu ada S anode, kemudian internodus, AV node, kemudian bundle His dan Purkinje. Nah, ini letaknya. Jadi kalau S anode itu letaknya di antara apa namanya vena cava superior dan vena cava inferior, jadi di atrium dextra ya. Kemudian S anode ini yang memegang kendali untuk seluruh aktivitas listrik di jantung. Denyutan dari S anode ini nanti akan memberikan denyutan sekitar 70 kali per menit sampai 100. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke AV node. Di AV node ini nanti akan terjadi proses perlambatan sehingga memungkinkan terjadinya kontraksi yang sempurna dari miokardium yang ada di atrium. Baru setelah relaksasi, maka arus listrik itu akan dilanjutkan oleh AV node melalui bundle His, kemudian menuju ke Purkinje, sehingga terjadi kontraksi secara bersama-sama dari otot ventrikel. Kalau kendali dari S anode ini terganggu, maka dia akan diambil alih oleh AV node. Nah, AV node ini kendalinya lebih rendah ya, jadi sekitar 40 sampai 60. Kemudian kalau AV node-nya juga terganggu lagi, bisa dikendalikan oleh bundle His dan Purkinje. Ini sekitar 25 sampai 40. Kemudian kalau di Purkinje ini sudah kurang dari 25 kali per menit. Jadi semakin ke arah bawah ini kendalinya menjadi semakin pendek ya, sehingga fungsi jantung sebagai pompa itu menjadi semakin berkurang. Nah, bagaimana mekanisme penghantaran listrik? Jadi kalau ada impuls listrik dari S anode, maka impuls ini akan dibawa ke seluruh dinding dari atrium, baik atrium kanan maupun atrium kiri. Sehingga nanti atrium ini akan mengalami depolarisasi, terjadi kontraksi dari otot jantung yang ada di atrium. Nah, setelah otot jantung atau miokardium yang ada di atrium ini kontraksi, barulah nanti impuls itu akan dilanjutkan di AV node. Dari AV node ini nanti akan dilanjutkan masuk ke bundle His, ke Purkinje, sehingga terjadi kontraksi miokardium yang ada di ventrikel. Nah, ini yang disebut dengan jaringan ikat tadi ya, antara atrium dan ventrikel. Nah, antara atrium dan ventrikel ini tidak ada impuls listrik karena dia tidak ada ototnya. Jadi dia hanya jaringan ikat fibros sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Itu sebabnya listrik dari atrium ini tidak bisa langsung ke ventrikel karena memang ada penyekatnya yaitu jaringan ikat fibros. Baik di atrium kanan dan ventrikel kanan atau atrium kiri dan ventrikel kiri ini juga ada jaringan ikat fibros yang nanti berperan sebagai katup. Jadi sistem konduksi listrik di jantung ini yang pertama kan adanya kebocoran dari kanal natrium ya, sehingga natrium akan masuk secara perlahan ke dalam sel, maka terjadilah kondisi apa nanti depolarisasi ya. Kemudian setelah mencapai threshold ini nanti akan menyebabkan pembukaan kanal kalsium tadi ya, sehingga terjadilah depolarisasi. Nah, depolarisasi tadi akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot jantung yang ada di atrium. Nah, selain masuk ke otot-otot jantung di atrium kanan maupun kiri, konduksi listrik ini juga akan masuk ke AV node. Nah, di sini nanti akan terjadi proses perlambatan menunggu sampai terjadi kontraksi yang sempurna dari atrium.
Setelah otot jantung di atrium ini mengalami relaksasi, baru impuls listrik dilanjutkan oleh AV node masuk ke bundle His dan Purkinje yang nanti akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari ventrikel. SA node ini akan menyebabkan terjadinya denyut jantung antara 70 sampai 100 ya, sampai 100. Kemudian kalau AV node itu antara 40 sampai 60. Ini bekerja apabila SA node-nya sudah tidak berfungsi. Nah, ini adalah gambaran dari EKG. EKG ini merupakan gambaran dari listrik jantung. Ya, jadi ada gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Ini harus ada 3, ini harus setiap kali satu denyutan harus ada ini semua. Ada gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Gelombang P ini menunjukkan adanya proses kontraksi dari atrium. Kalau gelombang QRS ini menunjukkan adanya kontraksi dari otot ventrikel. Kalau gelombang T ini menunjukkan adanya repolarisasi atau relaksasi dari otot ventrikel. Nah, kenapa kok di atrium hanya ada kontraksi aja, tidak ada waktu repolarisasi atau waktu istirahatnya? Relaksasi tidak ada. Sebenarnya ada, cuma dia ketimbun ya, ketimbun dengan gelombang QRS. Jadi QRS itu kan otot jantungnya lebih kuat ya, sehingga gambaran listrik dari relaksasi atrium itu tidak tampak ketutup oleh gelombang kontraksi dari ventrikel. Kemudian ada yang disebut dengan PR interval. Jadi PR interval itu merupakan waktu antara mulai gelombang P sampai mulai gelombang Q. Itu adalah PR interval. Kemudian kalau yang disebut QT interval itu mulai dari akhir gelombang P sampai akhir gelombang T. Kemudian nanti ada Peak segmen. Peak segmen ini adalah pada saat arus listrik itu masuk ke AV node. Sehingga dia kan tidak terjadi kontraksi ya, atau aliran listrik tidak dilanjutkan. Jadi dia gambarannya lurus ini. Peak segmen ini adalah waktu yang waktu impuls listrik masuk ke AV node. Kemudian QRS interval ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk kontraksi dari otot ventrikel. Kalau ST segmen ini mulai dari relaksasi mulai awal ya, setelah kontraksi akhir sampai mulai timbul relaksasi. Ini yang disebut dengan ST segmen. Kemudian satu kotak kecil ini nanti waktunya adalah 0,8 detik. Nanti ada ukuran-ukurannya. Misalnya gelombang gelombang P ya. Gelombang P ini ukurannya normalnya dua kotak naik turun. Kemudian QRS itu antara 2 sampai 3 kotak. 2 sampai 3 kotak. Kemudian kalau gelombang T ini juga 3 kotak ya. Ini gelombang QRS itu 1 sampai 2. 1 sampai 2 kotak lebarnya. Kalau gelombang T itu 3 kotak, naiknya 2 kotak. Kalau gelombang P itu 2 kotak, naik 1 kotak. Itu ukuran-ukuran normalnya ya. Jadi saya ulangi, gelombang P, QRS, dan gelombang T ini menunjukkan 1 kali denyutan jantung ya. Jadi 1 siklus jantung itu seperti ini. Kalau gelombang P ini menunjukkan adanya kontraksi dari atrium, gelombang QRS menunjukkan kontraksi dari ventrikel, gelombang T menunjukkan relaksasi dari ventrikel. PR interval menunjukkan waktu yang ditempuh mulai dari awal kontraksi gelombang P sampai
awal kontraksi QRS atau awal kontraksi dari ventricle. Kalau QT interval ini mulai awal kontraksi ventricle sampai berakhirnya relaksasi ventricle secara sempurna. Kemudian Peggy segmen ini menggambarkan arus listrik pada saat masuk ke AV node sehingga dia tidak dilanjutkan ya. Kalau QRS interval menunjukkan lamanya kontraksi dari ventricle. Kalau ST segmen ini mulai terjadinya relaksasi dari ventricle. Nah, untuk pencatatan EKG itu nanti kan ada sadapan tangan, sadapan kaki, kemudian juga ada sadapan di dada ya. Jadi kalau sadapan di tangan itu lead 1, 2, 3. Gambar lead 1 itu pasti positif naik ke atas. Jadi gelombang P, Q, R, S, T ya. Pasti ya. Kalau di lead 2 juga sama naik ke atas gelombang P, Q, R, S, T. Kemudian di lead 3 sama yaitu gelombang P, Q, R, S, T ya. Ini T-nya. Jadi ini bentuknya selalu positif kalau lead 1, 2, 3. Kemudian kalau yang kaki itu AVR, AVL, dan AVF. Kalau AVR, jadi dari jantung ke lengan, dari lengan kanan ya, dari lengan kanan, itu pasti gambarnya akan kualik. Jadi PQRST itu jadi terbalik. Karena dari arahnya gelombangnya dari kanan ke jantung. Ini berarti dia terbalik. Tapi kalau AVL kanal kiri ini gelombangnya naik lagi. PQRST. Ini juga PQRST. Kemudian kalau AVF juga naik yaitu PQRST ya. Jadi yang berubah hanya di AVR saja. Kemudian kalau lead yang di dada yaitu V1, 2, 3, 4, 5, 6. V1, 2 ini menunjukkan gelombang listrik di jantung sebelah kanan. Karena sebelah kanan maka gelombangnya adalah terbalik. Jadi gelombang P, Q, R, gelombang T ya. Gelombang P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Jadi terbalik. Kemudian V2 juga masih jantung kanan. Maka P, Q, R, S, T juga masih terbalik. Nah, V3 ini mulai perbatasan yaitu di septum jantung sehingga gelombangnya sudah mulai muncul yang ke atas. Jadi gelombang P, Q, R, S, T, T-nya masih terbalik ya. Kemudian nanti gelombang P, Q, R, S-nya ini sudah mulai paru-paru. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Kemudian kalau di V4, V5, V6 ini menggambarkan bagian jantung sebelah kiri. Karena jantung sebelah kiri, maka gambarnya akan positif, yaitu PQRST, PQRST, dan PQRST. Seperti itu ya. Ini adalah gambaran dari EKG yang normal. Nanti kalian akan disuruh melihat bagaimana menghitung frekuensi jantung. Kalau menghitung frekuensi dari denyut jantung itu 1.500 dibagi jumlah jumlah kotak kecil antara R1 dengan R2. Jadi dihitung aja ini. Ini 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19 ditambah 5 berarti 24 ya. Berarti 1.500 dibagi 24 kotak. Jadi kalau melihat melihat EKG itu yang pertama kali apakah iramanya sinus atau enggak. Kalau irama sinus itu berarti ada gelombang P. Gelombang P-nya muncul atau tidak? Oh, gelombang P-nya muncul. Berarti iramanya adalah irama sinus. Kemudian normal enggak gelombangnya? Ada PQRST. Oh, PQRST-nya semua ada. Jadi gelombang PQRST ada. Kemudian reguler atau tidak?
Kalau reguler itu dilihat jarak antar R1, R2, R3 itu sama atau berbeda-beda. Kalau jaraknya sama berarti reguler. Kemudian yang ketiga, keempat ya, baru menghitung anu nih, apa itu jenenge? Menghitung frekuensi. Nah, kalau frekuensi tadi 1.500 dibagi jarak R1 ke R2 ini berapa kotak kecil. Ini tadi kan misalnya gampangnya 25 gitu ya. Berarti 1.500 dibagi 25. Berarti berapa? Eh 1.500 kalau dibagi 50 kan bagi 25 berarti berapa? 1 second bagi 25 berarti 70 ya. 70 kali per menit. Kemudian kita lihat aksisnya. Aksisnya itu kita lihat di V3 atau V4 nanti ya. Atau mungkin V2. Pokoknya yang garis QRS-nya itu naik dan turunnya hampir sama itu adalah berarti dia aksisnya. Letaknya di situ. Nah, kalau aksisnya di V3 berarti dia posisinya normal. Tapi kalau aksisnya di V2 maka dia cenderung bergeser ke arah kanan. Kalau aksisnya itu di V4 maka dia cenderung bergeser ke arah kiri. Ya. Kemudian nanti apakah ada pembesaran ventrikel kanan atau ventrikel kiri? Kalau ada pembesaran ventrikel kanan, berarti V1 dan V2 yang normalnya gelombangnya itu turun ke bawah, QRS-nya. Ini nanti sudah mulai naik. Jadi dia akan naik ke atas ya. Jadi ada gelombang Q yang ke atas, kemudian R dan S. Jadi gelombangnya sudah naik seperti ini ya. Harusnya kan tidak boleh naik. Harusnya dia masih dalam posisi turun seperti ini. Nah, tapi kalau sudah ada gelombang QRS-nya itu sudah naik, berarti kalau ada di V1, V2, berarti dia ada terjadi pembesaran ventrikel kanan. Kalau pembesaran ventrikel kiri, maka nanti dijumlah ya. Jadi V1 ditambah V5 itu jumlahnya harus lebih dari 25 kotak. Jadi misalnya ini lagi V1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kan berarti 25. 25 ditambah V1. V1-nya lagi 1, 2 turun. Turun kan berarti kan cuma 15 kotak. 15 kan 25 dikurangi berapa lagi? 6, 8. 25 dikurangi 8 berarti kan sekitar 17. Berarti belum ada pembesaran ventrikel kiri. Tetapi kalau misalnya di sini nanti V5-nya misalnya 30, kemudian ininya di V1-nya misalnya cuma 5 gitu ya. Berarti kan 5, 25 dikurangi 5, berarti kan 30 dikurangi 5 kan berarti 25. Berarti ada pembesaran di ventrikel kiri. Seperti itu nanti cara menghitungnya. Ya, jadi yang pertama dilihat apakah ada gelombang P. Oh, gelombang P-nya ada, berarti iramanya sinus. Kemudian ada Kak gelombang PQRST. Oh, ada semua, berarti normal. Kemudian yang ketiga, eh, jarak antar R dan R-nya sama enggak? Oh, ini sama, berarti reguler. Kemudian yang keempat, frekuensinya berapa semenit denyutannya? 1.500 dibagi jarak antar R ke R ini. Kemudian baru dilihat aksisnya. Aksisnya di mana? Di ventrikel 3, di V3 kah? Di V4 atau V2? Normal di V3. Kalau kondisi seperti ini ada di V2, berarti cenderung bergeser ke kanan. Kalau kondisi seperti ini berada di V4, berarti cenderung bergeser ke kiri. Kemudian apakah ada pembesaran jantung kanan atau jantung kiri? Kalau pembesaran jantung kanan, maka QRS-nya sudah positif di V1 atau V2. Kalau pembesaran jantung kiri, maka V1 ditambah V5 itu harus lebih dari 25 kotak kecil. Berikutnya adalah katup jantung. Jadi jantung ini mempunyai 4 katup, yaitu 2 katup atrioventrikular dan 2 katup semilunar. 2 katup atrioventrikularnya ini ada trikuspid, ada bikuspid atau mitral.
Kalau trikuspid itu terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kalau bikuspid terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian dua katup semilunar yaitu semilunar pulmonalis dan aorta. Kalau semilunar pulmonalis itu antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis, sedangkan semilunar itu antara ventrikel kiri dengan aorta. Nah, ini karena dia 3 gelambir ya. Ini adalah katup trikuspid. Kalau ini 2 gelambir, maka dia disebut katup bikuspid. Kalau ini adalah katup aorta semilunar, ini semilunar pulmonal. Sebenarnya apa sih fungsi dari katup? Jadi dengan adanya katup ini maka mencegah terjadinya aliran darah balik atau regurgitasi aliran darah ya. Jadi misalnya katup atrioventrikular yang trikuspid. Ini kan dari atrium dekstra ke ventrikel dekstra. Jadi pada saat darah masuk dari atrium dekstra ke ventrikel dekstra melalui katup trikuspid, maka setelah darah masuk ventrikel, trikuspidnya kan nutup. Akibatnya darah yang sudah masuk ke ventrikel tidak bisa masuk ke atrium. Demikian pula dengan bikuspid. Jadi darah yang dipompa dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, kemudian bikuspidnya nutup, maka darah dari ventrikel kiri tidak bisa kembali ke atrium kiri. Atau misalnya katup pulmonal. Jadi setelah darah dipompa dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonal, maka darah yang sudah masuk ke arteri pulmonal itu tidak bisa kembali ke ventrikel kanan karena tertutup katup semilunar pulmonal. Sedangkan kalau katup semilunar aorta itu mencegah aliran balik dari aorta menuju ke ventrikel kiri. Nah, tempat perlekatannya sekarang. Ini kan katupnya ya. Jadi ini adalah katup trikuspid. Ini adalah gelambirnya dari katup trikuspid, ini katup bikuspid. Kemudian terdapat tali-tali kecil ya, tali-tali kecil yang nanti akan melekat pada jonjot-jonjot yang ada di ventrikel ya, jonjot-jonjot dari otot. Tali-tali kecil ini namanya adalah chorda tendinea, sedangkan jonjot-jonjot otot yang ada di ventrikel ini namanya adalah musculus papillaris. Ya, jadi ini adalah musculus papillaris, kemudian ini jonjotnya ini adalah chorda tendinea. Kemudian untuk otot jantungnya tadi, ini kan membentuk suatu rongga-rongga gitu ya, kayak apa trabekula. Nah, kenapa kok dia dibentuk trabekula ini? Supaya dia bisa memperluas ruangan ya. Tujuannya kan itu untuk memperluas ruangan sehingga akan banyak volume darah yang bisa masuk. Berikutnya suara jantung. Jadi suara jantung itu ada 2 macam, yaitu suara jantung 1 dan suara jantung 2. Kalau suara jantung 1 itu disebabkan karena penutupan dari katup atrioventrikular. Jadi penutupan katup trikuspid dan bikuspid secara bersama-sama. Sedangkan suara jantung 2 itu akibat penutupan katup pulmonal, yaitu katup semilunar, yaitu katup semilunar pulmonal dan katup semilunar aorta. Itu adalah suara jantung 2. Nah, sekarang apakah kalau kita mendengarkan denyut jantung misalnya ya, denyut jantung itu hanya suara 1 tok atau suara 2 tok yang terdengar? Tidak. Jadi pada saat kita mendengarkan denyut jantung, kita akan mendengarkan suara jantung 1 dan 2 secara bergantian. Jadi misalnya kita nempelkan stetoskop di jantung gitu ya, maka yang kita dengar itu pasti akan bunyi deblep deblep gitu ya. Nah, nggak ada jantungnya bunyi dut 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 gitu, nggak ada. Berarti deg 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 gitu. Mesti itu. Itu adalah suara jantung 1 diikuti suara jantung 2. Nah, bagaimana kita membedakan suara jantung 1 dan 2? Padahal
Kalau di stetoskop kan hampir sama, Kak. Nggak akan bilang gini kan, suara jantung 1, suara jantung 2, gitu kan nggak mungkin. Kan bunyinya deb 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 gitu ya. Nah, untuk membedakan, maka pada saat kita mendengarkan suara denyut jantung dengan menggunakan stetoskop, kita harus meraba nadi. Kalau nadi yang kita raba tadi berdenyut, kemudian bersamaan dengan suara yang kita dengar dari stetoskop, berarti itu adalah suara jantung 1. Karena suara jantung 1 terjadi pada fase ejeksi, jadi pada saat jantung memompa. Sedangkan fase apa diastol atau pada saat terisi jantung ventrikel itu terisi darah, itu menimbulkan suara jantung 2. Berikutnya ada yang disebut dengan bising jantung. Kapan terjadi bising jantung? Jadi suara bising jantung itu terjadi karena adanya aliran darah balik ya, atau adanya kesulitan darah itu masuk ke suatu berpindah ke suatu tempat. Jadi contohnya misalnya dari atrium dextra ke atrium sinistra, keliru. Dari atrium keliru. Dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra itu kan melalui katup mitral. Kalau katup mitralnya itu menyempit, maka darah dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra itu didorongnya dengan cepat atau dengan keras ya, sehingga terjadilah aliran yang disebut dengan aliran turbulen atau aliran yang berputar. Ini akan menyebabkan terjadinya bising dari jantung. Atau misalnya katup mitralnya tadi itu longgar atau lemah gitu ya. Jadi pada saat darah dipompa dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra, maka darah di ventrikel sinistra kan menjadi lebih banyak. Nah, tekanan yang tinggi di ventrikel sinistra ini akan mendorong aliran balik darah dari ventrikel menuju ke atrium sinistra. Nah, ini akan menyebabkan aliran darah yang berputar. Ini juga akan menyebabkan terjadinya bising. Jadi bising itu bisa karena kebocoran dari katup, yaitu katupnya terlalu lemah, atau justru katup yang terlalu sempit ya, sehingga harus ditekan lebih banyak atau lebih kuat untuk mengalirkan darah. Berikutnya adalah sistem kardiovaskuler. Jadi sistem kardiovaskuler itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu ada arteri, kapiler, ataupun vena. Nah, sistem pembuluh darah kita itu adalah sistem sirkuit yang tertutup. Artinya sistem sirkuit itu yang berputar tetapi tertutup. Jadi tidak ada ujung dan pangkalnya ya. Jadi pokoknya keluarnya dari jantung maka dia harus kembali ke jantung. Jadi tidak ada yang mendapatkan darah dari di tengah-tengah perjalanan gitu, tidak ada. Nah, proses pertukaran gas yang ada di sistem pembuluh darah kita itu terjadi di paru dan di jaringan. Kalau di paru ini nanti oksigen dari atmosfer itu akan masuk ke paru, kemudian akan masuk ke pembuluh darah apa namanya vena pulmonalis, kemudian dia di apa namanya dia akan membawa CO2 dari arteri pulmonalis menuju ke alveolus, dibuang ke atmosfer. Sedangkan di jaringan ini nanti O2 dari kapiler arteri akan masuk ke jaringan diganti dengan CO2 dari jaringan akan masuk ke kapiler vena. Kemudian kalau dari jantung menuju ke paru itu disebut dengan sirkulasi paru, sedangkan kalau dari jantung kanan ya, dari jantung kanan ke paru itu adalah sirkulasi paru, sedangkan dari jantung kiri ke seluruh tubuh disebut dengan sirkulasi sistemik. Nah, ini ya. Jadi sistem kardiovaskuler itu merupakan sistem sirkuit yang tertutup. Jadi berputar tapi tertutup. Jadi kalau dari jantung keluarnya maka dia kembalinya juga ke jantung. Jadi kalau misalnya ini ya yang sistemik itu adalah dari ventrikel kiri ke aorta, kemudian di
disebarkan ke seluruh arteri, ke arteriol ke kapiler di jaringan. Maka dia akan memberikan oksigennya di jaringan dan mengambil CO2 dari jaringan masuk ke kapiler vena, venula, vena, kemudian vena cava masuk ke jantung. Itu adalah sirkulasi yang sistemik. Sedangkan kalau sirkulasi yang pulmonal itu dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis, kemudian melanjutkan ke pulmo. Di sini nanti akan ada pertukaran CO2 dari cabang-cabang kapiler vena pulmonalis tadi nanti akan masuk ke alveolus, kemudian dibuang ke atmosfer, sedangkan oksigen dari atmosfer ini nanti akan masuk ke alveolus, kemudian masuk ke kapiler vena pulmonalis. Kemudian nanti akan masuk ke jantung melalui vena pulmonalis. Itu adalah sirkulasi paru. Berikutnya adalah aliran darah yang ada di jantung. Langsung gambar aja ya. Nah, aliran darahnya yang untuk nurut angkonya aja ya. Nah, angka 1 ini berarti darah dari vena cava superior dan vena cava inferior masuk ke atrium dextra. Kemudian darah dari atrium dextra ini akan dipompa masuk ke ventricle dextra melalui katup trikuspid. Kemudian darah dari ventricle dextra dipompa masuk ke arteri pulmonalis melalui katup semilunar pulmo. Kemudian darah dari arteri pulmonalis akan masuk ke paru, kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah dari atrium sinistra dipompa masuk ke ventricle sinistra melalui katup mitral. Kemudian dari ventricle sinistra masuk ke aorta, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Berikutnya adalah gambaran dari fungsi katup ya. Jadi tadi kalau darah dari atrium kanan dan kiri setelah dipompa dia akan masuk ke ventrikel kanan dan ventrikel kiri melalui katup trikuspid dan bikuspid. Sehingga darah akan akan banyak di ventrikel. Nah, darah yang banyak di ventrikel ini tekanannya akan tinggi di ventrikel. Maka dia akan menutup katup trikuspid maupun katup bikuspid. Sehingga nanti akan terdengar suara jantung 1. Selanjutnya, darah nanti akan dipompa masuk ke arteri pulmonalis dan ke aorta. Nah, setelah darah masuk ke arteri pulmonalis dan aorta, maka tekanan di jantung ini akan menurun ya, karena dia tidak ada darah, maka dia akan menurun, maka akan terjadi aliran balik dari arteri pulmonalis dan aorta ini nanti mau masuk ke ventrikel, maka menutuplah katup semilunar pulmonar dan semilunar aorta, sehingga kita nanti akan mendengar suara jantung yang kedua. Berikutnya siklus jantung. Jadi siklus jantung itu satu denyutan ya. Jadi satu denyutan itu terdiri dari kontraksi yaitu sistol dan relaksasi yaitu diastol, di mana jumlah denyutan per menit itu adalah sekitar 100 kali ya, atau 70 sampai 100 kali. Kemudian lamanya, jadi lamanya kalau atrium itu berkontraksi itu adalah sekitar 100 milidetik, sedangkan kalau ventrikel berkontraksi itu antara 100 sampai 375 milidetik, sedangkan kalau diastol atau pada saat relaksasi ini waktunya sekitar 375 sampai 800 milidetik. Kenapa kok pada saat diastol itu lebih lama dibandingkan saat sistol ya? Karena
untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau diastolnya itu lebih lama, maka jumlah darah yang masuk ke jantung akan menjadi semakin banyak. Sehingga pada saat dipompa itu nanti akan mencukupi kebutuhan. Kalau lama diastolnya ini berkurang, maka jumlah darah yang masuk juga akan lebih sedikit, sehingga yang dipompa juga akan berkurang. Nah, ini adalah satu siklus jantung, jadi dia terdiri dari kontraksi atrium, kontraksi ventrikel, dan dilatasi dari ventrikel. Sehingga nanti akan ada fase sistol dan fase diastol. Jadi kita mulai pada saat ada darah masuk ke atrium. Ya, jadi ventrikelnya sedang relaksasi, maka darah akan masuk ke atrium kanan maupun atrium kiri. Darah dari tubuh bagian bawah masuk ke atrium dextra melalui vena cava inferior, darah dari tubuh bagian atas masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior. Kemudian darah dari paru akan masuk melalui arteri pulmonalis ke atrium sinistra. Nah, selanjutnya darah dari atrium dextra maupun sinistra ini nanti akan menyebabkan terjadinya kebocoran sehingga darah akan masuk akan masuk ke ventrikel secara pasif. Kemudian setelah terjadi depolarisasi dari atrium, maka sisa yang belum masuk ke ventrikel itu didorong semua masuk ke ventrikel sehingga terjadilah kondisi akhir diastol. Kemudian setelah darah itu sudah masuk semua ke ventrikel, maka tekanan di ventrikel ini akan menjadi tinggi sehingga dia akan menekan katup trikuspid dan bikuspid. Maka terjadilah kondisi yang disebut dengan suara jantung 1. Nah, karena otot jantung ini sudah berkontraksi tapi tidak menyebabkan pemendekan, namanya adalah kontraksi yang isovolumetrik ya, isovolumetrik atau isometrik ya. Sehingga metriknya tidak berubah tetapi tonusnya yang berubah. Atau isovolumetrik ini kontraksi tapi tidak menyebabkan penurunan volume darah. Kemudian barulah terjadi fase ejeksi. Jadi setelah terjadi depolarisasi, maka ventrikel akan kontraksi. Nah, kontraksi ini akan menyebabkan darah dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis, darah dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Nah, kontraksi ini menyebabkan pemendekan dari otot jantung. Maka dia disebut dengan kontraksi yang isotonik. Tonusnya tetap sama, tapi metriknya yang berbeda. Apa yang disebut dengan fase ejeksi. Nah, setelah darah dipompa ke atrium dan darah dipompa ke aorta maksudnya, ke aorta dan arteri pulmonalis, maka ventrikel kan mengalami proses dilatasi. Nah, karena dilatasi, maka darah akan cenderung kembali dari arteri pulmonalis mau ke ventrikel kanan, sedangkan dari aorta mau ke ventrikel kiri. Maka terjadilah penutupan dari katup semilunar, pulmonal, dan aorta. Sehingga terjadi suara jantung 2. Itu adalah siklus jantung. Ini sama. Every heartbeat. It can be divided into two major phases, systole and diastole, each of which subdivides into several smaller phases. Systole and diastole, when not specified otherwise, refer to ventricular contraction and relaxation, respectively. Blood flows from higher to lower pressure. Contraction increases the pressure energy, while relaxation lowers the pressure.
AV valves open when atrial pressures are higher than ventricular pressures and close when the pressure gradient is reversed. Similarly, semilunar valves open when ventricular pressures are higher than aortic pulmonary pressures and close when the reverse is true. Sip. The cycle is initiated and close when the reverse. Nah ya, jadi prinsipnya bahwa aliran darah itu pasti bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi pada saat darah dari atrium ke ventrikel berarti tekanan di atrium lebih tinggi dibandingkan di ventrikel. Itu prinsip pertama. Kemudian pada saat terjadi kontraksi ini akan menyebabkan tekanan yang meningkat sehingga mengalirkan darah ke tekanan yang lebih rendah. Contohnya pada saat atrium berkontraksi, maka kan tekanan di atrium meningkat, maka darah dari atrium akan dialirkan ke ventrikel. Nah, pada saat tekanan di ventrikel ini naik ya, tekanan ventrikel ini naik karena dia terisi darah, maka tekanan di ventrikel ini justru akan menutup dari katup yang ada di atrioventrikular. Demikian pula kalau darah itu sudah dipompa masuk ke pembuluh darah, maka tekanan di pembuluh darah aorta atau arteri pulmonal itu lebih tinggi dibandingkan di ventrikel, maka dia akan tertutup. Jadi kalau terbuka itu berarti tekanan dari atas lebih tinggi dibandingkan tekanan dari bawah. Jadi kalau atrioventrikular berarti tekanan di atrium lebih tinggi dibandingkan ventrikel. Nah, kalau yang di semilunar itu terbuka berarti tekanan di ventrikel lebih tinggi dibandingkan tekanan di pembuluh darah. Sebaliknya, kalau katup ini tertutup, kalau tekanan di bawah lebih tinggi dibandingkan di atas. Jadi kalau tekanan ventrikel lebih tinggi, maka dia akan menutup katup atrioventrikular. Tetapi kalau di pembuluh darah, misalnya tekanan di pembuluh darah itu lebih tinggi dibandingkan ventrikel, maka dia akan menutup. Prinsipnya itu, ya. Cycle is initiated with the firing of the SA node that stimulates the atria to depolarize. This is represented by the P wave. The cycle is initiated with the firing of the SA node that stimulates the atria to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Atrial contraction starts shortly after the P wave begins and causes the pressure within the atria to increase, forcing blood into the ventricles. Atrial contraction, however, only accounts for a fraction of ventricular filling, because at this point, the ventricles are already almost full due to passive blood flow down the ventricles through the open atrial. As atrial contraction increases, atrial pressure begins to fall, reversing the pressure gradient across the AV valves, causing them to close. Closing of the AV valves produces the first part sound, SV. Nah, tadi kan gini, kalau misalnya ada aksi potensial yang dikeluarkan oleh S anode, kemudian menyebabkan depolarisasi dari seluruh atrium, maka kan atrium akan melakukan proses kontraksi, sehingga darah ini nanti akan dipompa masuk ke ventrikel, dari ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Nah, selama dia berkontraksi, jadi atrium berkontraksi, maka ventrikel masih dalam posisi istirahat. Jadi tidak boleh yang satu kontraksi, di atas kontraksi, di bawah ikut kontraksi. Jadi harus bergantian. Jadi pada saat atrium kontraksi sehingga memompa darah ke ventrikel, maka posisi ventrikel harus dalam kondisi istirahat. Nanti setelah darah itu masuk semua dari atrium menuju ventrikel, barulah arus listrik tadi dilanjutkan dari AV node masuk ke bundle His, nanti ke Purkinje. System. At this point, ventricular depolarization, represented by the QRS complex, is halfway through, and the ventricles start to contract, rapidly building up pressures inside the ventricles. For a moment, however, the semilunar valves are closed, and the ventricles contract with a closed space.
This phase is referred to as isovolumetric contraction because no blood is ejected and ventricular volume is unchanged. Ventricular ejection starts when ventricular pressures exceed the pressures within the aorta and pulmonary artery. The aortic and pulmonic valves open and blood is ejected out of the ventricles. This is Nah, setelah darah itu tadi masuk ke ventricle ya, masuk ke ventricle, maka kan ventricle akan terisi darah. Nah, karena dia terisi darah, kemudian impuls listrik juga sudah masuk ke miokardium, maka mulailah terjadi kontraksi. Nah, kontraksi ini akan menyebabkan tekanan di ventricle menjadi lebih tinggi sehingga menutuplah katup atrioventrikular, maka terdengarlah bunyi suara jantung 1. Sampai nanti tekanan semakin lama semakin kuat, maka dia akan membuka katup aorta dan katup semilunar pulmonal sehingga terjadilah kontraksi dari ventricle menyebabkan darah dipompa masuk ke arteri pulmonal dan aorta melalui katup semilunar pulmonal maupun semilunar aorta. the rapid ejection phase. As ventricular repolarization reflected by the T wave begins, ventricular pressure starts to fall and the force of ejection is reduced. When ventricular pressures drop below aortic pressures, the semilunar valves close, marking the end of systole and beginning of diastole. Closure of semilunar valves produces the second heart sound, S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric as the ventricles relax. Keliru. Ejection phase. And the force of ejection is reduced when ventricular pressures drop below aortic and pulmonary pressures. The semilunar valves close, marking the end of systole and beginning of diastole. Closure of semilunar valves produces the second heart sound, S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric as the ventricles relax with all valves closed. Ventricular pressure drops rapidly, but their volume. Keliru mana? Bentar. Ini sudah ya. Nah, setelah darah dari ventricle tadi itu penuh ya, kemudian tekanan di ventricle tinggi, kan dia akan menutup katup trikuspid dan bikuspid sehingga menimbulkan suara jantung 1. Tapi belum terjadi pemendekan dari otot jantung. Kemudian tekanan semakin kuat, maka terjadilah kontraksi dari ventricle sehingga terjadi pemendekan dari otot-otot ventricle, maka darah dipompa menuju ke aorta dan arteri pulmonalis. Nah, pada saat darah dari ventricle menuju ke aorta dan pulmonalis ini, maka tekanan di ventricle akan menurun sehingga terjadilah aliran balik dari arteri pulmonalis dan aorta mau masuk ke ventricle, maka terjadilah penutupan dari katup semilunar sehingga terjadi suara jantung 2. Kemudian ini nanti akan mengalami proses dilatasi penuh. Pada saat ventricle ini dilatasi, maka akan ada impuls lagi yang masuk ke atrium. Sehingga atrium akan terjadi kontraksi untuk memasukkan darah kembali ke jantung. Itu adalah siklus dari jantung. S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric as the ventricles relax with all valves closed. Ventricular pressure drops rapidly, but their volumes remain unchanged. Meanwhile, the atria are being filled with blood and atrial pressures rise slowly. Ventricular filling starts when ventricular pressures drop below atrial pressures, causing the AV valve to open, allowing blood to flow down the ventricles rapidly.
The entry contract to finish the filling phase, and the cycle repeats itself. Nah, gitu ya Thank you gambarannya. for watching. Please feel free to Nah, sekarang kita masuk ke cardiac output. Jadi cardiac output itu adalah berapa jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam waktu 1 menit. Cardiac output ini menunjukkan kemampuan atau fungsi jantung sebagai pompa. Rumus dari cardiac output itu adalah heart rate kali stroke volume. Sementara stroke volume itu merupakan hasil pengurangan dari N diastolic volume dikurangi N systolic volume. Jadi berapa jumlah darah yang masuk ke jantung atau yang berada di jantung pada saat terisi dikurangi dengan jumlah darah yang dikeluarkan atau dipompa. Misalnya ini contohnya kalau heart rate kita adalah 70 ya, 70 kali per menit. Kemudian N diastoliknya itu 130, sementara yang dipompa keluar 50. Maka cardiac outputnya adalah 70 kali 130 dikurangi 50, yaitu 80. Maka dalam 1 menit jantung itu bisa memompa darah sebanyak 5.600 mili per menit. Kemudian pengaturan dari jantung. Jadi jantung tadi itu kan untuk berdenyut dia diatur oleh pacemaker ya. Sehingga walaupun tanpa ada bantuan dari sistem saraf, jantung bisa berdenyut sendiri. Nah, fungsi dari sistem saraf, yaitu sistem saraf otonom, simpatis, dan parasimpatis, itu hanya memperkuat atau memperlambat dari pacemaker. Kalau simpatis, maka dia akan mengaktifkan impuls dari S anode sehingga denyut jantung akan menjadi meningkat. Sedangkan parasimpatis ini nanti akan menghambat S anode sehingga denyut jantung akan menurun. Nah, sistem saraf simpatis ini nanti berasal dari trunkus thoracikus yang keluar dari vertebra torakal ya. Vertebra torakal masuk ke di bagian pacemaker dari jantung yang ada di atrium ya. Di atrium sebelah kanan. Kemudian kalau yang parasimpatis ini berasal dari nervus vagus. Kemudian nanti dia juga akan menghambat kerja dari S anode. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap denyut jantung? Yang pertama adalah misalnya kita dalam kondisi olahraga. Olahraga itu membutuhkan oksigen yang banyak sehingga kalau kita melakukan proses olahraga, pada saat kita berolahraga kan metabolisme kita kan menghasilkan CO2 ya, menghasilkan CO2 air. Nah, karena dia menghasilkan CO2, maka darah itu akan cenderung lebih asam. Sehingga dia nanti akan diterima oleh kemoreseptor, maka akan mengaktifkan sistem saraf simpatik sehingga denyut jantung menjadi lebih meningkat. Kemudian yang kedua, apabila ada perubahan tekanan darah, misalnya tekanan darah kita naik, maka untuk menurunkan tekanan darah, maka perubahan tekanan tadi akan diterima oleh baroreseptor sehingga dia akan mengaktifkan saraf parasimpatis. Maka tekanan darah akan menurun. Sedangkan kalau dalam kondisi tekanan darah yang rendah, rangsangan dari baroreseptor tadi itu akan menyebabkan aktivasi dari saraf simpatis sehingga dia akan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang kedua, misalnya dalam kondisi stres. Pada saat kita stres, maka yang banyak dikeluarkan itu adalah hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin ini akan memicu denyut jantung karena dia akan mengaktifkan saraf simpatis sehingga denyut jantung menjadi meningkat. Atau misalnya kita emosi ya, emosi nangis, marah, nah, itu menyebabkan denyut jantung kita meningkat karena memang adrenalinnya
meningkat. Sementara kalau kita dalam kondisi istirahat, kita dalam kondisi tidur, maka yang terangsang adalah saraf parasimpatis, sehingga dia akan cenderung menurunkan denyut jantung. Ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh dari cardiac output. Jadi cardiac output tadi dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Heart rate ini dipengaruhi oleh kerja dari saraf otonom dan hormon ya, serta berapa jumlah darah yang masuk kembali ke jantung. Jadi kalau otonom itu saraf simpatis akan meningkatkan heart rate, parasimpatis akan menurunkan heart rate. Kemudian kalau hormon itu hormon adrenalin itu akan meningkatkan heart rate. Kemudian kalau stroke volume itu dipengaruhi dari hasil pengurangan N diastolik dikurangi N sistolik ya. Jadi semakin tinggi N diastoliknya maka stroke volumenya juga akan semakin besar. Kemudian N diastolik ini dipengaruhi oleh jumlah darah yang masuk ke jantung atau faktor yang disebut dengan prelude ya. Faktor prelude ini adalah jumlah darah yang kembali ke jantung. Ini tergantung dari berapa jumlahnya dan berapa lama waktu diastolnya. Sedangkan yang N sistolik itu dipengaruhi oleh kontraktilitas dari otot jantung. Jadi semakin kuat kontraksi otot jantung, maka N sistoliknya juga semakin tinggi. Atau bisa juga dipengaruhi oleh kondisi afterload, yaitu tekanan di pembuluh darah perifer. Semakin tinggi tekanan di pembuluh darah perifer, maka stroke volumenya juga akan semakin tinggi. Sehingga cardiac outputnya juga akan semakin tinggi. Jadi kan aliran darah itu kan berjalan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau di pembuluh darah perifer itu tekanannya tinggi, maka jantung harus melebihi tekanan perifer untuk dapat mengalirkan darah. Nah, ini bagaimana olahraga bisa menyebabkan peningkatan cardiac output. Jadi pada saat kita beraktivitas, maka otot kita kan membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Sehingga frekuensi pernafasan juga akan menjadi lebih banyak. Kemudian untuk mengatasi kondisi ini, maka saraf simpatis yang akan bekerja. Nah, saraf simpatis ini nanti akan mengaktifkan denyut jantung, kemudian juga akan menyebabkan frekuensi pernafasan menjadi lebih tinggi. Sehingga karena denyut jantungnya meningkat, maka cardiac outputnya otomatis akan meningkat. Kemudian pada saat kita berolahraga, itu akan menyebabkan jantung ukurannya menjadi besar ya. Tetapi secara fisiologis disebabkan karena memang kebutuhan darah di otot kan menjadi meningkat ya, sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Nah, karena dia bekerja lebih keras, maka kompensasinya itu adalah dengan memperbesar ukuran. Yang pertama adalah memperkuat kontraksi. Kalau dengan dikuatkan kontraksi saja tanpa ukurannya diperbesar, maka kontraksinya tidak akan cukup, sehingga harus diperbesar ototnya. Jadi ototnya membesar atau memanjang dengan kontraksi yang cukup kuat. Ini yang disebut dengan hipertrofi yang apa namanya? Yang fisiologi ya, karena adanya kebutuhan yang meningkat. Sudah ada pertanyaan?